Apa yang diraih Timnas Indonesia di bulan Maret? Ya bisa dibilang lumayan lah, karena paling enggak untuk saat ini posisi Indonesia masih terbilang on track buat ke Piala Dunia. Dan untuk saat ini, sejenak tim pelatih akan sedikit menikmati masa senggang sebelum nantinya menyiapkan tim untuk kembali main bulan Juni. Nah, salah satu tim pelatih yang terbilang enjoy tentu saja Denny Lanzat, di mana ex pemain Twente tersebut diketahui pulkam ke Maluku sembari bercengkrama hangat di sana. Tampak jelas Lanzat begitu happy dan akrab dengan masyarakat setempat. Nah, dalam satu kesempatan, Lanzat juga menyempatkan diri untuk berpidato. Uniknya, meskipun agak terbata-bata, Lanzat mampu berbicara menggunakan bahasa Indonesia dengan dialek Maluku, sesuatu yang pastinya sangat nyaman buat disaksikan. Sementara itu ada kabar soal Malaysia, yang mana tetangga satu ini kembali mendapatkan roastingan dari netizen karena koreo yang mereka tampilkan yang katanya buat menyaingi Indonesia dinilai ya lucu gitu. Di sisi lain, ada Patrick Kluivert yang memberikan statement menohok yang seolah menyindir balik jurnalis ESPN, Kees Kwakman, yang terkesan menyepelekan Indonesia. Yap, menurut Kluivert, ini hanyalah permulaan, dan kedepannya ia menjamin Timnas Indonesia akan jadi tim yang jauh diperhitungkan. Gak cuma di Asia, bahkan di level dunia. Above the stars, legends etched in scars, echoes of a fight. Salah satu asisten pelatih Timnas Indonesia, Denny Lanzat, diketahui sedang menikmati masa senggangnya dengan mengunjungi Maluku. Tentu saja bagi Lanzat, tanah Maluku sangatlah berarti mendalam baginya, karena itu juga bagian dari asal-usulnya. Yap, di luar dari segala anggapan cerita masa lalu, yang jelas Lanzat saat ini udah sangat mencintai Indonesia. Dan terlihat masyarakat di sana menyambut hangat kedatangan Denny Lanzat, yang bagaimanapun baru aja turut menjadi bagian penting ketika membawa Indonesia meraih kemenangan penting atas Bahrain. Lebih lanjut, dalam sebuah kesempatan, Lanzat juga menyempatkan untuk berpidato di depan masyarakat yang menyambutnya. Nah, dalam momen tersebut, Lanzat tampak berbicara menggunakan bahasa Indonesia dengan dialek Maluku. Ya, meskipun masih terbata-bata, tapi itu udah oke lah. Yap, secara garis keturunan, Lanzat memang punya darah Maluku. Kemudian soal bahasa, ia diketahui paham jika ada yang berbicara pakai bahasa Indonesia. Cuman untuk membalas masih agak sulit. Ya, kayak kita-kita gini, paham orang lain pas ngomong pakai bahasa Inggris, tapi giliran suruh jawab, ya masih ae gitu. Hehe, canda deng. Intinya, dalam momen itu, pastilah kian menjadikan Lanzat termotivasi untuk memberikan hasil terbaik ke Timnas Indonesia. Terima kasih semua orang banyak-banyak datang di sini. Terima kasih bikin bisa aku datang di sini. Terima kasih family pun for keluarga for bikin acara makanan-makanan. Ini tena. Yo. Bagus. Terima kasih banyak. Sementara itu ada kabar nih soal tetangga kita Malaysia. Kita tentu ingat betapa kerennya koreo fans Garuda ketika laga versus Bahrain kemarin, yang mana koreo itu bahkan sampai disorot oleh media-media besar. Nah, entah sadar atau enggak, apa yang dilakukan oleh Indonesia biasanya juga dilakukan oleh Malaysia. Dan beneran dong, soal koreo dari fans, hal ini juga dilakukan oleh Ultras Malaya dalam memberikan dukungan kepada Timnas Malaysia. Yap, jika koreo Indonesia berbentuk burung Garuda, maka koreo dari Ultras Malaya berbentuk harimau yang dianggap sebagai simbol kejayaan mereka. Akan tetapi,
koreo dari Ultras Malaysia tersebut akan sangat sulit ditampilkan kembali karena fans Malaysia seperti udah malas memberikan dukungan kepada negaranya sendiri, yang mana itu terbukti di laga kemarin ketika Malaysia menjamu Nepal. Diketahui dalam laga tersebut, fans yang hadir bahkan gak ada 10.000 orang. Dan jika koreo harimau dari fans Malaysia muncul kembali, mereka pasti bakal mendapatkan ejekan, karena hal itu membuat kita jadi teringat akan lagu harimau-harimau yang viral itu. Intinya, koreo dari Malaysia pada akhirnya justru mendapatkan banyak roastingan dari netizen. Karena ya gimana sih, standar orang beda-beda. Tapi, kalau Mimin pribadi tetap berusaha respect karena biar gimana pun, itu tetaplah hasil karya yang udah dibuat dengan totalitas. Masalah hasilnya gimana? Ya itu tergantung masing-masing pribadi, kan gitu. High above the stars, legends etched in scars, echoes of a fight under blackened moonlight. Hegemony in our sights, no to fade from view. Di sisi lain, kita tentu masih ingat dengan sosok Kees Kwakman, sang analis dari ESPN, di mana sebelum ini pria yang juga mantan pemain Eredivisie itu menyebut laga Indonesia di Piala Dunia tidak akan terlihat seru karena levelnya rendah. Yang mana ia kemudian juga mengungkapkan ketidaksukaannya terhadap perluasan Piala Dunia 2026 yang kini mencakup 48 tim. Kemudian ia menyoroti kemungkinan lolos tim-tim seperti Indonesia dan Sudan yang menurutnya kurang kompetitif. Saya tidak begitu senang saat menyaksikannya. Saya mendoakan yang terbaik untuk anak-anak itu dan tentu saja mereka mengejar impian mereka dan jika mereka berhasil itu luar biasa. Tetapi astaga, jika Anda menonton sore ini, saya berharap suatu saat putri saya akan bertanya apakah saya ingin bermain Rumikub. Tentu saja itu bukan level. Mereka semua mengalami kram dan tergeletak di tanah. Tidak ada kecepatan sama sekali, tetapi tentu saja itu sulit. Dengan perluasan Piala Dunia menjadi 48 negara, Anda juga mendapatkan negara-negara seperti Indonesia. Sekali lagi, saya benar-benar berharap itu terjadi kepada mereka. Saya tidak ingin berdebat dengan siapapun, tetapi jika kita pergi dan menonton, Rumani melawan Sudan, misalnya, maka saya akan lebih memilih untuk bekerja saja. Ucap pria 41 tahun tersebut. Yap, mulutmu harimaumu. Karena nggak lama setelah Kees melontarkan statement tersebut, ia benar-benar merasakan betul the power of netizen Indonesia. Dan yang paling kentara, sopasi akun IG-nya hilang dalam sekejap. Memang secara umum, apa yang dibicarakan memang fakta, tapi mungkin ada beberapa kalimat yang menurut netizen itu dirasa berlebihan. Ya kayak nggak tahu aja netizen kita gimana. Nah, sadar kalau ucapannya ternyata berbuntut panjang, jurnalis ESPN tersebut akhirnya memberikan klarifikasi. Lah, di mana mantan pemain FC Groningen tersebut mengaku bahwa banyak supporter timnas Indonesia yang marah padanya. Bahkan, Kwakman juga mengklaim mendapatkan berbagai ancaman buntut dari komentarnya tersebut. Situasinya cukup intens. Mereka menerjemahkan kata-kata saya dari minggu lalu, dan sayangnya berita itu muncul sedikit berbeda di sana. Mereka adalah orang-orang yang bangga tentu saja, dan merasa agak tersinggung. Tetapi tentu saja bukan itu maksud saya. Saya katakan minggu lalu bahwa apa yang terjadi di sana sungguh luar biasa, dan saya benar-benar mendoakan mereka agar sukses. Dan semoga saja ini juga akan menghasilkan sesuatu untuk Indonesia dalam jangka panjang. Juga hebat bahwa Belanda bisa terlibat, dan saya kenal baik dengan Denny Lanza serta Alex Pastoor. Jadi saya harap mereka berhasil. Dan jika mereka lolos, mereka layak berada di Piala Dunia. Sesederhana itu, ucap Kwakman. Nah, menanggapi itu semua, pelatih timnas Indonesia yang juga merupakan legenda besar bagi sepak bola Belanda pada akhirnya angkat suara, di mana Kluivert secara tersirat seperti memberikan penegasan kalau timnas Indonesia tidaklah serendah itu. Baginya, tim ini baru aja memulai langkah yang besar sehingga di masa depan ia yakin tim Garuda akan mampu bersaing di tingkat dunia. Dari sudut pandang saya, ini hanyalah permulaan. Sekarang kami memiliki lebih banyak waktu untuk berkembang dan meningkatkan performa. Saya tahu para pemain mampu tampil di level yang lebih tinggi lagi. Fokus kami sudah mengumumkan pada apa yang ada di depan, terutama Juni 2025. Kami memiliki waktu untuk menyempurnakan segala aspek dan memaksimalkan potensi. Saya sangat bangga dengan tim ini. Mereka bermain dengan hati, menciptakan banyak peluang, dan saya melihat masa depan yang cerah untuk mereka semua. Saya benar-benar percaya ini hanyalah awal dan saya tidak bisa lebih bangga lagi, ucap Kluivert dikutip dari laman resmi FIFA. Ya, bagi Kluivert, sepak bola di Indonesia memang luar biasa. Itulah mengapa ia secara yakin juga menantang semua jurnalis yang meremehkan Indonesia untuk datang, serta melihat sendiri betapa ngerinya fanatisme sepak bola di sini. Dan seperti apa yang pernah Alex Pastoor ucapkan, kalau Indonesia telah menciptakan romansa tersendiri bagi sepak bola. Legends etched
of a fight under black and moonlight. Hegemony in outer sights, mountains fade from view. Push past the edge of dawn, in this quest we have to do. Let's fly, let's go. Yap, terlepas dari apapun, untuk saat ini kita bolehlah bersantai sejenak sebelum nanti menyambut bulan Juni. Namun kembali lagi, nggak boleh terlalu santai, karena biar gimana pun, match melawan China serta Jepang akan jadi match yang krusial. Dan mungkin setelah ini, tim pelatih akan berbagi tugas soal siapa yang akan stay di tanah air buat memantau pemain di liga domestik, kemudian tim pelatih lainnya akan di luar negeri buat memantau pemain abroad. Lalu soal Indonesia yang diremehkan, sejujurnya sih nggak apa-apa banget, karena itu bisa jadi suntikan motivasi lebih buat kita untuk maju. Daripada dipuji-puji terus, walah yang ada malah bisa jadi bumerang, kan gitu. Iya loh beneran, mendingan diremehin, terus bisa bangkit ketimbang disanjung-sanjung, nanti amit-amit mak gejebluk, keok langsung dihujat sana-sini. So enjoy the moment aja. Pokoknya sekarang ya udah kita amati dulu perkembangan yang ada, kan gitu. Dan buat semua elemen timnas tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Hegemony in our sights, mountains fade from view. Push past the edge of dawn, in this quest we have to do.